Nanti keterlambatannya apa kan bang? 20 20 menit. Oh, bentar bang. Apa aja bang? Nggak ada keterlambatan bang. Udah Nggak ada. Udah open. Oke. Ada sih. Baiklah kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi hidup speakernya tolong matikan dulu guys. Kelompok penyaji siap direkam. Udah saya rekam. Baiklah kami dari kelompok 5. Mohon maaf. Baiklah kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Interpretasi Informasi yang beranggotakan Aulia Rahman, Dengki Mufiansyah, dan M.I. Semberas. Ini slide-nya jalan nggak di situ? Oke, untuk slide pertama yang akan dibacakan oleh kepada Isan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kali ini. Yang pertama untuk latar belakang. Yang pertama, pemilihan vendor sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Kedua ada tantangan karena banyaknya pilihan dan kebutuhan adaptif. Dan yang ketiga ada faktor kualitas, keberlanjutan dan hubungan jangka panjang sangat penting. Pecah-pecah mic-nya, terus suaranya tak jelasan. Karena berdekatan mungkin. Nah. Iya, ada mic-nya dekatan tuh. Mohon maaf diulang lagi. Bukan. Ini jelas ke suaranya? Jelas, cuman kalau yang berdekatan tuh mic-nya nggak usah diaktifin, satu aja yang aktifin.
Oke, dilanjutkan lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kali ini, yaitu untuk kita ulang lagi dari latar belakang. Latar belakangnya itu ada 3. Yang pertama, ada ada pemilihan vendor sangat sangat berpengaruh. berpengaruh. Pemilihan Pemilihan vendor sangat terhadap berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua ada tantangan bagi tantangan karena banyaknya pilihan dan kebutuhan adaptif. Yang ketiga Yang ketiga ada faktor kualitas, keberlanjutan, dan hubungan dan hubungan jangka panjang sangat penting. Selanjutnya Selanjutnya ada tujuan penulisan, yaitu menyusun panduan evaluasi dan pemilihan vendor. Yang kedua ada memberikan wawasan tentang strategi yang dapat diterapkan. Selanjutnya Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada untuk organisasi, tentunya efisiensi dan efektivitas pemilihan vendor. Untuk akademisi, yaitu referensi studi keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada kriteria evaluasi vendor. Yang pertama ada kualitas produk atau layanan. Yang kedua harga dan biaya total kepemilikan. Yang ketiga reputasi dan pengalaman. Dan yang keempat layanan purna jual. Terima kasih kepada Ihsan. Slide 7 akan dibacakan oleh Aulia Rahman. Kepada Aulia Rahman, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu strategi evaluasi. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu wawancara dan FGD. Yang kedua metode kuantitatif, yaitu survei matriks evaluasi. Yang ketiga alat bantu manajemen vendor, yaitu software pendukung. Proses pemilihan vendor. Yang pertama identifikasi kebutuhan dan anggaran. Yang kedua minta proposal atau RFI atau RFP. Yang ketiga evaluasi proposal. Yang keempat negosiasi dan kontrak. Faktor resiko. Yang pertama resiko finansial, yang kedua resiko operasional, terakhir resiko reputasi. Baiklah. Oke. Terima kasih kepada Aulia Rahman. Dan selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yaitu ada studi kasus, yaitu perusahaan X di bidang manufaktur, yaitu gunakan evaluasi ketat, hasil vendor berkualitas dan dukungan yang baik, efisiensi meningkat. Contohnya studi kasus perusahaan X manufaktur. Perusahaan X adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, memproduksi berbagai komponen untuk industri otomotif. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, perusahaan memutuskan untuk melakukan evaluasi ketat terhadap vendor yang mereka gunakan. Dalam proses evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi identifikasi kebutuhan dan anggaran. Yang kedua meminta proposal RFI atau RFP. Yang ketiga evaluasi proposal. Yang keempat negosiasi dan kontak.
Untuk hasilnya, dengan melakukan evaluasi ketat, perusahaan X berhasil memilih vendor yang tidak hanya memenuhi spesifikasi produk, tetapi juga memiliki reputasi yang baik dalam hal kualitas dan keadaan. Yang kedua, efisiensi meningkat. Implementasi produk dari vendor berkualitas tinggi membantu meningkatkan efisiensi proses manufaktur, waktu produksi berkurang, dan tingkat catat produk menurun yang berdampak positif bagi produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Slide selanjutnya itu kesimpulan. Jadinya kesimpulannya ada 3, itu evaluasi komprehensif yang sangat penting, proses sistematis yang diperlukan, yang ketiga strategi evaluasi, efisiensi, dan daya saing organisasi meningkat. Oke, sampai di sini teman-teman hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya membuka sesi tanya jawab 2 orang. Silakan yang mau bertanya angkat tangan yang di sini. Oke, yang pertama Nurul Hamidah. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Pulungan. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Jadi di dalam situasi di mana vendor terbaik secara teknis tidak memiliki reputasi yang baik secara finansial, bagaimana menurut kelompok penyaji pendekatan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko tanpa kehilangan potensi teknis dari vendor tersebut? Sekian, terima kasih. Nurul, bisa dikirim ke grup pertanyaannya, Nurul? Oke. Oke, terima kasih kepada Nurul Hamidah Pulungan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan angkat tangan teman-teman. Oke, Rahmat Aldi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya ingin bertanya, perkenalkan sebelumnya, saya Rahmat Aldi ingin bertanya ke Iya, Rahmat Aldi, silakan. Halo, Rahmat Aldi. untuk pertanyaan sudah saya kirim ke WA. Oke. Oh, baik, Rahmat Aldi. Satu pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Oke, di sini ada Bang Oki Logibis. Kepada Bang Oki Logibis, saya persilakan. Kalau pertanyaannya berat, panjang maksudnya, kirim aja ke apa, Bang? Ke grup Bang Oki.
Halo Ki, Engki, Iya Bang Oki. udah abang kirim ke grup Ki. Oke Bang. O- Oke, udah 3 pertanyaan. Berikan kami waktu dalam waktu 7 menit. Oke, baiklah kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Nurul Hamidah Pulungan yang akan dijawab oleh Isan Daras. Kepada Isan, saya persilakan.
Baik, untuk pertanyaan Nurul, saya akan mencoba menjawab. Mungkin dalam situasi di mana vendor terbaik secara teknis memiliki reputasi keuangan yang kurang baik, maka pendekatan pengambilan keputusan yang dapat digunakan adalah pendekatan mitigasi risiko berbasis kolaboratif dan bertahap. Nah, untuk itu mungkin ada langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama ada pengadaan bertahap. Lakukan kontrak dalam beberapa fase, mulai dari pilot project atau skala kecil. Lalu, jika vendor menunjukkan performa baik dan bisa menjaga kestabilan selama tahap awal, maka bisa dilanjutkan ke tahap lebih besar. Nah, yang kedua ada pengikatan kontrak dengan jaminan kerja. Itu maksudnya adalah lembaga bisa meminta vendor untuk menyediakan performance bond atau bank guarantee sebagai bentuk jaminan keuangan jika vendor gagal menyelesaikan proyek. Terus ada kolaborasi dengan mitra lokal atau pihak ketiga. Maksudnya vendor yang kuat secara teknis namun lemah secara finansial bisa diminta untuk berkolaborasi dengan mitra lokal yang memiliki stabilitas keuangan. Lalu ada monitoring ketat dan review berkala. Ini maksudnya lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja teknis dan manajemen keuangan vendor. Jika ditemukan tanda-tanda gagal bayar atau ketidakmampuan menyelesaikan proyek, institusi bisa segera mengambil tindakan pencegahan. Dan yang terakhir ada diversifikasi vendor. Jika memungkinkan, bagi proyek ke beberapa bagian dan libatkan vendor lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu pihak yang berisiko tinggi. Ini membuat kegagalan satu vendor tidak menghentikan seluruh sistem. Mungkin sekian dari saya. Apakah masih ada kurang dari jawaban saya atau gimana? Nah, baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawabannya bisa saya mengerti. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Nurul Hamidah Pulungan atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaannya akan dijawab oleh Aulia Rahman. Pertanyaan dari Aldi. Kepada Aulia Rahman, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahman Aldi. Pertanyaannya, bagaimana jika evaluasi vendor menunjukkan hasil bagus, tetapi pengalaman kerja sebelumnya justru buruk? Dalam manajemen vendor di sistem informasi enterprise, evaluasi vendor harus mempertimbangkan data historis dan data evaluasi terkini secara holistik. Bila evaluasi terburuk menunjukkan hasil yang bagus tetapi pengalaman masa lalu buruk, maka diperlukan yang pertama analisis gap data historis dan data sekarang. Bandingkan metrik performa sebelumnya, misalnya waktu pengerjaan, kualitas sistem, respon terhadap masalah, dengan hasil evaluasi terbaru. Yang kedua, audit proses evaluasi vendor. Pastikan metode evaluasi yang digunakan bersifat objektif dan mencakup indikator kunci seperti SLA atau Service Level Agreement, kepuasan pengguna dan efektivitas sistem pasca implementasi. Yang ketiga, risiko dan strategi mitigasi, yaitu pengalaman buruk sebelumnya adalah hasilnya risiko. Maka jika tetap memilih vendor tersebut, organisasi harus menyiapkan mitigasi seperti pengawasan ketat di awal kontrak, terminasi bertahap, atau penalti dalam kontrak. Yang keempat, pertimbangan agile vendor management. Dalam sistem enterprise modern, pendekatan agile lebih adaptif. Vendor bisa memberikan ruang untuk perbaikan dengan kontrak jangka pendek atau proyek pilot, lalu dievaluasi kembali. Yang terakhir, reputasi dan testimoni dari klien lain. Validasi performa vendor dari pihak ketiga penting untuk memastikan apakah evaluasi tersebut bagus atau tidaknya. Bagaimana Rahman Aldi? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudara Aulia. Saya cukup paham. Terima kasih.
Baik, baiklah. Terima kasih kepada Rahmat Ali telah memberi pertanyaan. Terima kasih kepada Aulia Rahman udah menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bang Oki yaitu akan saya jawab sendiri. Apa saja best practice dalam evaluasi dan pemilihan vendor yang dapat diterapkan dalam organisasi? Yaitu ada 8. Yang pertama ada tentukan kriteria evaluasi yang jelas. Maksudnya pastikan vendor menawarkan produk atau layanan berkualitas tinggi, bandingkan harga dan total biaya kepemilikannya. Yang kedua, lakukan riset pasar, pelajari vendor yang digunakan oleh pesaing dan alasan pemilihan mereka. Dapatkan rekomendasi dari jaringan profesional atau asosiasi industri. Yang ketiga, evaluasi proposal secara menyeluruh. Kirimkan RFP atau proposal untuk mendapatkan penawaran yang terstandarisasi. Gunakan matriks evaluasi untuk membandingkan proposal dari beberapa vendor secara objektif. Yang keempat, pertimbangan uji coba atau pilot project. Lakukan uji coba untuk mengevaluasi kinerja vendor dalam situasi nyata. Tanya pertanyaan yang tepat. Tanyakan bagaimana vendor akan menangani tantangan yang spesifik bagi organisasi Anda. Yang keenam, ada negosiasi kontak yang teliti. Pastikan semua detail penting tercantum dalam kontak termasuk penalti atau keterlambatannya. Yang ketujuh, lakukan tinjauan berkala. Secara berkala tinjau kinerja vendor yang memastikan mereka memenuhi ekspektasi. Yang kedelapan dan terakhir, jalin hubungan yang baik. Pertahankan komunikasi yang jelas dan terbuka untuk membangun kepercayaan. Bekerja sama dengan vendor untuk menciptakan solusi yang baik. Kepada Bang Oki, apakah sudah paham Bang Oki? Bang Oki? Bang Oki Pinta Lubis? Oke, saya anggap paham karena tidak dijawabkan. Oke teman-teman, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau perkataan yang tidak pantas. Bang Farhan? Ya, Bang bisa di screenshot Bang, yang hadir di Bang? bisa. Screenshot Bang ya. Nanti masukin grup aja Bang, sebagai tanda hadir Bang. Oke. Mungkin bisa di-close dulu apa ya, presentasinya. Oke, mohon bentar ya. Terbaiklah kau, Bang. Bentar ya Bang Farhan. Laptopnya gak ngelag. Udah Bang. Oke, silakan screenshot Bang. Sudah. Udah semua Bang ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.